Apa terjadinya hal tersebut ada kaitannya dengan bukti atau alas hak tanah Ibu Lilin CS belum sertifikat, sementara PT ACP dan PT Prijamas Mitra Sejati telah sertifikat. Ya, kalau memang ketentuannya bahwa yang dianggap sebagai pemilik tanah hanya yang bisa menunjukkan sertifikat tanah, ya akan kita ikutin juga, Bu Meli. Ternyata ketentuannya tidak menyatakan demikian, bahwa dalam ketentuan pengadaan tanah ini sebagaimana diatur misalnya dalam pasal 21 ayat 2, pasal 24 ayat 2, pasal 26 Perpres 112, jauh pasal 16 ayat 2 huruf A dan B Peraturan Kepala BPN RI nomor 5/2012 dinyatakan ya tentang bukti alas hak bekas tanah milik adat antara lain adalah akta jual beli atas sertifikat misalnya yang belum dibalik nama, atau akta jual beli yang belum didaftarkan sertifikatnya. Kemudian juga ya jual beli di bawah tangan yang diketahui oleh pejabat yang berwenang, bahkan sampai dengan juga girik atau kekitir ataupun nama lain lah dari itu. Ya, sehingga itu menurut saya bukti atau alas hak dalam penguasaan klien kita sudah memenuhi syarat sebagai bukti hak kepemilikan 9 bidang tanah atas bekas tanah milik adat. Semuanya 9 bidang tanah klien kita kan belum ada yang sertifikat, dan semuanya adalah tanah milik adat, sehingga rujukan bahwa ini adalah kepada buku letter C ataupun buku tanah yang ada di kantor kelurahan, dalam hal ini kantor kelurahan Limo. Nah, terkadang karena terbatasnya sumber daya ya di kelurahan, kemudian juga terbatasnya data-data yang tersedia di kantor kelurahan maupun dari pihak si pemilik menyimpan dokumen-dokumen kepemilikannya, sehingga pada saat pihak kelurahan mau menerbitkan surat keterangan ya terkait dengan tanah kita gitu ya kan, nah, itu menjadi tidak lengkap, bahkan bisa mengesankan seolah-olah tidak jelas juga asal-usul perolehan tanah kita. Contoh peta bidang kedua dari 9 bidang tanah klien kita dalam punya Bu Lilin. Jadi pada tahun 2019 sudah pernah dibuatkan surat keterangan riwayat tanahnya. Tetapi seperti kita lihat di sini, ini juga jelas bahwa C nomor 274 persilnya juga kosong, kemudian nama pemilik asalnya juga masih kosong di sini. Sehingga tidak jelas kan begitu. Nah, baru kemudian setelah kita bersurat dan kemudian minta keterangan kepada Kecamatan Limo, karena kebetulan surat itu memang dibuat di sana, kita mendapatkan data yang sangat lengkap gitu loh. Bahwa tanah milik adat Persil 585 C274 itu pertama sekali dijual oleh pemilik asal itu di tahun 97. Nah, sehingga dengan pelengkapan yang dari kecamatan ini akhirnya kita kembalikan lagi kepada Kelurahan Limo untuk membuatkan surat riwayat tanah. Sangat beda jauh Bu Meli kan, kalau di sini sangat jelas atas tanah bidang kedua Bu Lilin itu sudah 1, 2, 3, 4, 5, 6 kali berpindah tangan. Kemudian setelah kita cek dengan data yuridis dan data fisiknya Pak Rojan bidang tanah ketiga, memang ternyata juga data yuridis ini bersesuaian dengan fakta fisiknya. Kan berbatasan langsung kan fisiknya dengan Pak Rojan, asal muasalnya juga dari orang yang sama, Haji Yusuf Mirta di situ. Nah, saya kira itulah soal ketertiban ya, baik dari sisi pihak kantor kelurahan Limo maupun juga si pemilik tanah sendiri yang kadang-kadang juga tidak begitu rajin juga menyimpan data-data terkait kepemilikan tanahnya kan, sehingga pada saat dibutuhkan kelurahan mau memberikan surat keterangan tentang objek atau tentang data yuridis kepemilikan itu menjadi kekurangan data. Tapi saya kira berihal semacam kurang lengkapnya syarat formil tentang keterangan-keterangan riwayat tanah atau sejenisnya lah, bukan hanya terjadi dengan klien kita ya. Sepanjang perjalanan saya itu sudah bertemu dengan banyak pihak, beberapa kelurahan juga, bahwa kesalahan pencantuman nomor persil atau bahkan tidak diisi nomor persilnya atau nomor kohirnya itu boleh dibilang dalam tanda kutip biasa begitu ya. Kalau kemudian dari si pemohonnya pada saat meminta keterangan itu kepada kelurahan tidak menyodorkan data itu, tidak melengkapi data-datanya di situ. Tapi kalau pemilik asal tetap ada, terkadang di kelurahan itu dalam letter C yang ada di kelurahan itu tidak dicatatkan bahwa pada tahun 97 misalnya itu dijual kepada
si A atau si B begitu. Ya, tapi menurut saya formal alas hak kepemilikan tidak sesempurna sertifikat, katakanlah begitu. Tapi yang terpenting menurut saya adalah bahwa atas kepemilikan tanahnya itu, kayak Bu Lilin misalnya itu, tidak ada pihak lain yang klaim, tidak ada pihak lain yang komplain, baik mengenai pembayarannya, apakah kita belum kurang bayar atau belum dibayar. Kemudian juga tidak ada yang klaim juga mengenai batas-batasnya. Kita nggak pernah bersengketa batas dengan Rojan atau dengan siapapun juga di situ. Berbeda dengan sertifikat. HGB 245 dan 25 itu bagus memang, dicetak oleh BPN dengan kertas yang bagus. Nah, tetapi kan faktanya bahwa penerbitan sertifikat itu banyak menimbulkan permasalahan kan, baik mengenai kurang bayar, baik banyaknya tanah-tanah orang di sekitar situ kemudian masuk dalam HGB itu, dan seterusnya. Saya kira itu Bu Meli ya, jadi terkait bukti-bukti kepemilikan. Nah, tapi menarik juga Bu Meli tadi ditanyakan itu, justru menurut saya saat ini kalau Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Kota Depok melakukan penelitian terhadap data-data yuridis kepemilikan klien kita, itu masih relevan. Karena nanti pada saat akan dilakukan pelepasan hak, Kepala Kantor Pertanahan Depok selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah ini untuk melakukan validasi. Nah, tapi kalau untuk fisiknya menurut saya sudah lewat lah, sudah bukan waktunya lagi. Kemudian ada kesan katanya, kenapa Pak Udinka kok tanahnya banyak sekali di situ? Bidang tanah milik Pak Udinka yang sekarang itu, jangan Bu Meli pikir bahwa itu tanah milik Pak Udinka semuanya. Banyak orang yang membeli tanah dan menggunakan Pak Udinka juga. Gitu. Menurut saya Pak Udinka dari dulu kehidupannya biasa-biasa saja, Bu Meli. Lihat coba anaknya tinggal di tempat sederhana juga. Tapi yang pasti kita lihat adalah bahwa Pak Udinka ini banyak dipercaya oleh orang-orang. Seperti misalnya tahun 2001, pada saat tanah milik Pak Haji Suhud mau dirislap dengan tanah Wisma Mas, Pak Haji Suhud memberikan kuasa salah satunya pada Pak Udinka. Artinya apa? Artinya menurut percaya. Sehingga memandang ke sini Bu Meli, Pak Udinka tuh sempatlah beberapa bulan itu sakit loh. Saya kira itu Bu Meli yang bisa disampaikan. Kalau saya dengar tadi ya Bapak ya, sepertinya setiap presiden mengeluarkan peraturannya sendiri-sendiri. Artinya ada peraturan yang berubah-ubah. Apa hal itu juga berpengaruh terhadap lambatnya penyelesaian pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol ini Bapak? Ya, saya koreksi dulu Bu Meli. Jadi yang saya sebutkan tadi di atas itu bukan peraturan presiden untuk atau terkait dengan pembangunan jalan tol, tetapi peraturan presiden terkait pengadaan tanah sebagai pembangunan untuk kepentingan umum. Nah, tapi memang bahwa pembangunan jalan tol ini adalah merupakan pembangunan untuk kepentingan umum. Jadi kalau tentang lamanya penyelesaian pembangunan jalan tol termasuk pengadaan tanah ini, yang pertama-tama ya pembangunan jalan tol ini kan memang merupakan program dari pemerintahan pusat yang dimulai sejak tahun 2005, sejak periode pertama pemerintahan Presiden ke-6 Bapak Susilo Bambang Yudhoyono yang ditandai dengan diterbitkannya Perpres nomor 36 tahun 2005. Tanggal 3 Mei 2005. Ya namun sampai periode kedua bahkan sampai berakhirnya masa jabatan beliau, realisasi dari program pengadaan tanahnya persentasenya masih sangat kecil sekali. Nah kemudian dilanjutkan di tahun 2015 pada periode pertama masa pemerintahan Presiden ke-7 Bapak Joko Widodo, program jalan tol dilanjutkan yang ditandai dengan diterbitkannya Perpres nomor 30 tahun 2015 tanggal 17 Maret 2015 sebagai perubahan ketiga atas peraturan Presiden nomor 71 2012 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Nah, sekarang sudah memasuki tahun ketiga periode terakhir pemerintahan Bapak Presiden Joko Widodo. Kalau dihitung kembali seperti saya sebut di awal tadi, dari start dicanangkan ya program ini tahun 2005 sampai sekarang 2022 kurang lebih 17 tahun. Ya untuk ukuran apa namanya manusia udah masuki masa dewasa kayak ini kan begitu kan. Nah jadi ya sekali lagi memang ya daerah tidak bisa berbuat apa-apa ya karena ini merupakan program dari pemerintahan kebijakan dari pemerintahan pusat. Ini sangat tergantung dari kondisi dan keseriusan dan kesungguhan dari pemerintahan pusat untuk merealisasikan secara tuntas terhadap program ini gitu. Ya, memang belum selesainya permasalahan tanah Budi Suara ini atau pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol sering sekali juga kita dikeluhkan oleh
lain kita. Bahkan sebetulnya bukan hanya Bulin dan kawan-kawan, tapi juga hampir seluruh masyarakat yang tanah miliknya ditetapkan sebagai lokasi pembangunan jalan tol. Semuanya hampir bukan menanyakan, bahkan mengeluhkan. Saya kira mungkin Bu Meli pernah ngobrol juga dengan masyarakat yang tanahnya ditetapkan terkena tol. Jadi bagi banyak masyarakat, kalau lokasi tanahnya sudah ditetapkan untuk pembangunan jalan tol, itu Bu Meli itu rasanya sudah paruhnya bukan hak dia lagi gitu loh. Ya, jadi langsung dibatasi kan penggunaan hak-hak atas kepemilikan tanahnya itu. Mau menjual tidak boleh, mau membuat sertifikat tidak boleh, mau membangun juga tidak akan diterbitkan juga izin mendirikan bangunannya dan seterusnya. Jangan kata yang tanah masih kosong Bu Meli, yang ada rumahnya aja nih kadang-kadang juga mau dadan sebentar lagi juga dibongkar nih begini. Jadi fakta bahwa kebijakan yang diambil oleh pemerintah pusat terhadap suatu hal yang tidak berbanding lurus dengan eksekusinya itu akan membawa penderitaan atau berkepanjangan buat masyarakat luas. Kalau tentang banyaknya perubahan dan atau pergantian peraturan perundang-undangan terkait pengadaan tanahnya, ya saya kira itu memang sesuatu hal yang tidak terelakkan Bu Meli ya. Artinya di semua lini, di semua bidang pemerintah maupun di swasta juga itu memang nggak bisa terelakkan ya. Dan saya secara optimis melihat itu adalah sebagai satu kemajuan. Sebelum tahun 90 pengadaan tanah dengan umum hanya diatur oleh peraturan menteri. Tahun 90 baru mulai dengan perpres, kemudian tantangannya berubah. Jadi peraturan itu dibuat tergantung dari permasalahan yang dihadapi di lapangan. Kemudian bagaimana cara mengatasinya itu, salah satunya adalah dengan merubah regulasi. Nah, zaman Pak SBY mencanangkan itu, salah satu hambatan besar dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum adalah adanya cukong-cukong atau penyusulan tanah. Sehingga kemudian ditentukan salah satu pasalnya dalam Perpres 362 itu bahwa terhadap tanah yang sudah ditetapkan sebagai lokasi pembangunan untuk kepentingan umum, bagi pihak ketiga yang akan membeli atau memerlukan tanah itu wajib mendapatkan izin tertulis dari bupati, wali kota, dan ataupun gubernur sesuai dengan kewenangannya. Ya kenapa gubernur dan itu? Ya karena memang pelaksanaan pengadaan tanah sejak dulu sampai dengan 2014 kemarin yang melaksanakan pengadaan tanah adalah pemerintahan daerah. Itu. Nah kemudian, semakin kemarin tantangannya kan makin banyak. Cukong-cukong tadi yang sekarang tuh berkembang namanya mafia tanah. Dijawablah dengan Undang-Undang 212 di mana dalam pasal 22.3 bukan lagi harus mendapatkan izin, tapi sudah sama sekali tidak boleh dialihkan Bu Meli di situ. Jadi saya lihat ada lebih dari 10 lah ya, dari mulai tahun 2005 sampai dengan 2021. Saya lihat misalnya ada Perpres 36 2005 diubah dengan Perpres 65 2006, kemudian peraturan BPN 3 2007, kemudian terbitnya Undang-Undang 212, Perpres 71 2012 juga beberapa kali perubahan. Dan yang terakhir adalah terbitnya PP nomor 19 2021 yang diikuti juga kan peraturan Menteri ATR Parlemen RI nomor 19 2021. Nah, memang dengan banyaknya perubahan regulasi tetap ada berpengaruh juga terutama kepada pejabat ataupun yang melaksanakannya ya dalam implementasinya di lapangan. Ya, tapi memang ya sekali lagi saya sebutkan tadi ke Bu Meli bahwa itu nggak terelakkan ya, memang harus itulah dilakukan seperti itu. Ya walaupun kenyataannya meskipun sudah dibuatlah undang-undangnya 212 itu, sampai sekarang kita masih dengar masih banyak maraknya mafia-mafia tanah. Nah jadi menurut saya kalau soal regulasi ini Indonesia sudah cukup kuat lah sebetulnya ya, regulasinya cukup kuat. Undang-undang tidak lagi perpres atau sejenisnya. Udah undang-undang, artinya udah sikap negara ya, negara yang bersikap untuk kelancaran ya pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Nah memang dalam peraturan atau undang-undang yang terakhir ini, Undang-Undang 212 dan kemudian peraturan pelaksanaannya, Perpres dan seterusnya, ada perubahan besar juga terjadi juga terhadap kewenangan pengadaan tanah. Yang sejak dulu setelah Indonesia merdeka sampai dengan sebelum kemarin terbitnya undang-undang ini, pengadaan tanah itu kewenangannya ada di tangan pemerintah daerah. Kemudian sekarang berdasarkan undang-undang ini beralih kewenangannya kepada lembaga pertanahan. Dalam hal ini
kepala kantor wilayah dan ataupun juga bisa didelegasikan kepada kantor pertanahan di tingkat kota atau kabupaten. Saya tidak bermaksud mengkritik, tapi saya menyampaikan faktanya bahwa dalam peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang 212 ini, dalam peraturan Presiden 71 dan perubahan-perubahannya itu memang terkesan sama sekali tidak memberi tempat ya kepada pejabat atau pemerintah daerah setempat untuk ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan pengadaan tanah itu. Karena dalam ketentuannya, susunan pelaksana pengadaan tanah itu ya selain daripada lembaga pertanahan, kepala kantor dan seterusnya itu, justru di sini dilibatkan adalah dari unsur pemerintah daerah provinsi yang membidangi urusan pertanahan. Ini dari sini untuk pejabat di Depok, Berdana Depok, wali kota dan seterusnya jalannya tidak ada tempat itu. Ini contohnya paling-paling dilibatkan soal teknis di lapangan. Misalnya tingkat kelurahan itu nanti dibentuk satgas ya, di kelurahan biasanya ada 1 atau 2 orang paling tidak membantu untuk bisa menghadirkan orangnya dan lain-lain. Sama sekali tidak sampai kepada tingkat kebijakan ya. Ya meskipun dalam undang-undang itu sudah jelas, jadi nggak perlu lagi ada kebijakan-kebijakan. Tapi ini memang ada dalam kis kita ini. Yang pertama kan Bu Meli udah dengar sendiri kan, dulu Pak Lurah Limo sudah pernah membuat blokir. Blokir itu sama sekali nggak pernah diklarifikasi, apalagi diselesaikan begitu kan. Nah sekarang terjadi lagi pekerjaan panitia pengadaan tanah pemerintah Kota Depok yang sudah dilakukan dari 2005, 2007 sampai dengan 2014 oleh pelaksana pengadaan tanah kantor pertanahan Depok seolah dianggap sama sekali tidak ada gitu. Jadi ya seperti saya sampaikan kemarin di dalam forum itu, ini perjalanan pengadaan tanah ini berjalan dari tahun sekian. Ini seolah pelaksana pengadaan tanah Kota Depok sekarang ini menganggapnya baru mereka yang memulai gitu loh. Jadi data-data yang lama diabaikan sama sekali, padahal ketentuannya tidak begitu gitu. Jadi sangat menyedihkan ya, Bu Meli bisa bayangkan dalam hubungan masyarakat dengan Bapak Wali Kota dan pemerintah Kota Depok ini kan seperti hubungan bapak dan anak ya. Jadi mohon maafnya sekali lagi, kalau pegawai kantor pertanahan Depok besok lusa bisa pindah kemana-mana juga. Kita lihat nggak pernah ada yang bertahan sampai 1 tahun misalnya. Apalagi yang tingkat pejabat ya, kalau yang staf-staf biasa ya. Tapi kalau namanya pejabat Pemda Bu Meli, ya Pak Camat, Lurah segala macam, kumpul-kumpul di situ aja kan, yang tiap hari ketemu. Kalau ada warga Depok atau warga Kelurahan Limo tidak makan, tidak akan ngadu pada BPN. Ngadunya adalah kepada Lurah dan seterusnya. Nah jadi dengan kondisi ini saya bisa bayangkan dari pihak pemerintah Kota Depok memang sangat sedih. Ada masalah anaknya di rumahnya sendiri, kemudian tidak bisa berbuat apa-apa kan. Saya kira itu Bu Meli. Nah, kemudian memang ya menurut saya ini kan untuk pertama kalinya ya. Jadi dalam pertama kalinya lembaga pertanahan diberikan kewenangan sebagai pelaksana pengadaan tanah. Karena disebut dalam periode sebelumnya dari sejak merdeka, kewenangan pelaksana pengadaan tanah selalu ada di pemerintahan daerah. Nah, ini baru ini ya, berdasarkan peraturan inilah baru diberi kewenangan itu. Maksud saya jangan sampai ada kesan bagi masyarakat melihat BPN ini sedang euforia ya. Euforia karena diberikan kekuasaan seolah mau dialah yang semuanya mutlak menentukan dan tidak menganggap orang lain, bahkan mengabaikan semua aturannya. Sekali lagi saya katakan, ini negara kita negara hukum. Nah, jadi itulah kondisinya. Jadi kan sama-sama pemerintah Bu Meli kan, BPN juga pemerintah juga. Dan proyek tol ini adalah proyek strategis nasional dari pusat. Nah, sehingga harusnya bersinergi lah. Toh juga dalam hal ini menurut saya bukan soal bela-membela, tapi kita lihat fakta-faktanya dan aturan-aturannya kan begitu. Jadi faktor perubahan regulasi mempengaruhi, tapi lebih penting lagi adalah faktor kepatuhan ya, integritas dari pejabat yang melaksanakannya. Menurut saya itu sangat berpengaruh juga, karena ada istilah juga, sebaik apapun hukum dibuat, kalau jatuh kepada tangan orang yang tidak bermoral atau tidak mau taat kepada aturan itu akan percuma juga. Tapi sederhana apapun aturan, kalau jatuh dipegang oleh tangan orang yang bijak, itu akan membuat bawa damai juga. Kira-kira itu Meli. Masih ada? Baik Bapak, ini pertanyaan terakhir ya. Jadi menurut Bapak, bagaimana seharusnya penyelesaian masalah ini? Ya,
Saya nggak berani mengatakan seharusnya, tapi saya berpendapat kan begitu ya. Kalau saya mengatakan harusnya, memang saya siapa kan begitu ya kan. Nah, tapi kalau saya berpendapat ya, atau permohonan lah sifat yang dari kita adalah ya, laksanakanlah pengadaan tanah ini termasuk penyelesaian permasalahan ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangannya. Bu Meli tahu kan, saya kebetulan ya dituakan oleh ormas-ormas kemudahan di Limo dan Depok ini. Waalaikumsalam wabarakatuh. Yang saya hormati bapaknya anak-anak yaitu Bapak Yakub, selaku bapaknya ormas juga nih, kalau di Kecamatan Limo bapaknya ormas itu Pak Yakub. Dan setelah itu insya Allah nanti habis pembagi-bagi takjil selesai, langsung kita buka bersama-sama di tempat anggota MPO Yakub. Dalam keormasan untuk menunjukkan jati dirinya bahwa mereka tidak takut mati dan seterusnya. Ya kita hargailah keberanian itu. Tapi saya selalu pesan bahwa saya akan lebih menghargai kepada adik-adik dan teman-teman itu kalau mereka berani taat hukum. Itu baru saya tutup jempol. Sebetulnya dari unsur pemerintahan sangat wanti-wanti kepada kita. Jangan sampai berkerumun. Makanya bahkan kita dikasih juga masker. Makanya saya harap kepercayaan yang diberikan oleh pemerintah setempat katakanlah begitu kita jaga baik-baik. Ya, jadi karena itu juga makanya saya bersedia. Yang pertama makanya kita patuh yang dari pemerintah. Yang kedua kita nggak menaifkan bahwa ada berita-berita hoax di luar sana soal bisnis lama itu urusan pendiri aja. Kalaupun ada orang yang itu urusan dia. Jadi kalau prinsip saya, pertama patuh hukum, yang kedua apapun itu yang pemerintah, yang menurut saya pasti itu hal yang baik, ya kan? Bahkan kalau untuk diri saya, dalam kata vaksin, racun pun kalau itu dari pemerintah akan saya juga, ya kan? Dan saya yakin itu dari obat. Jadi saya juga, dengan saya melakukan vaksin juga, saya juga dari semua jangan takut lagi untuk divaksin. Kira gitu ya. Nah jadi dalam hal ini juga maksud saya adalah saya mengharapkan kepada pejabat pelaksana pengadaan tanah yang sedang diberikan kekuasaan dan kewenangan pengadaan untuk melaksanakan pengadaan ini ya, ayolah kita jalankan apa yang sudah kita sepakati, bahwa kita sudah sepakat negara kita negara hukum, jalankan aturannya gitu. Nggak berlebihan kita kok. Toh tidak ada sesuatu yang sangat krusial misalnya. Kepemilikan bidang tanah kita keseluruhannya itu 10.844. Nah, kemudian yang terkena hanya 10.344. Artinya tidak lebih ya. Beda halnya alas hak tanah kita misalnya 10.000, kemudian ternyata yang terkena tol 20.000. Nah, itu jelas perlu dipertanyakan. Nah, tapi ini kan tidak gitu loh. Dari 10.844 tuh hanya 10.344 kok yang terkena. Satu, nah kalau soal alas hak ketertiban tentang formalnya, bisa kita cek barang-barang di kelurahan kayak begitu. Saya kira itu. Nah kemudian kalau kita lihat dengan dicantumkannya pasal 55A, ya dalam satu pasal tersendiri Bu Meli, ya bukan ayat dalam pasal ya, tapi pasal tersendiri 55A, dan itu tercantum dalam peraturan perubahan ya, peraturan Menteri Agraria nomor 6 2015, artinya perubahan yang ketiga dari peraturan Menteri nomor 5 2012 sebagai juknis ya, petunjuk teks bulan itu. Bagi masyarakat atau teman-teman yang sudah berilmu itu akan memahami apa makna yang terkandung dari itu gitu. Jadi penempatan pasal itu bukan sembarang naruh Bu Meli, tapi artinya itu mengandung maksud. Jadi menurut saya secara sederhana bahwa dicantumkannya pasal itu yang mewajibkan PPT dalam melanjutkan pengadaan tanah ini tinggal melakukan penilaian terhadap tanah yang sudah ditetapkan nilai ganti kerugiannya, namun nilainya terlampau kecil dibandingkan dengan nilai pertanahan, kemudian kan harus dilakukan penilaian. Artinya bahwa kalau sudah sampai tahap penetapan nilai ganti kerugian, tadi kan di awal sudah saya sebutkan Bu Meli, berapa tahap tuh sampai kepada penetapan nilai ganti kerugian. Nah, jadi artinya sosialisasinya sudah, inventarisasi identifikasinya sudah, penilaiannya sudah, musyawarahnya sudah. Jadi kan proses untuk melakukan penelitian itu
sudah dilakukan berulang-ulang, bukan hanya sekali, bertahap-tahap gitu. Menurut saya nih, keduanya adalah karena sudah begitu lamanya program pengadaan tanah ini, sehingga tinggal dilakukan penilaian berdasarkan penilai pertanahan. Jadi kita di dalam melanjutkan pengadaan tanah ada beberapa klasifikasi. Kalau kondisinya masih misalnya baru ditetapkan lokasi, ya PPT harus melakukan lagi dari inventarisasi dan seterusnya. Nah, tapi terhadap data tanah yang sudah ditetapkan nilai ganti kerugiannya, ya kalau di KIS kita bahkan sebagian sudah ada yang mengambil kan, ada sudah menerima. Nah, klien kita waktu itu belum mengambil karena mungkin terlalu kecil. Artinya itu sudah memenuhi kalkulasi itu. Hanya mungkin pada saat kelurahan memberikan keterangan-keterangan tentang data yuridis tanah milik itu mungkin tidak selengkap atau tidak seperti yang seharusnya, karena minimnya ketersediaan data dan juga dari pemilik tidak menyimpan juga data-data yang diperlukan untuk itu. Nah, sehingga kayak tadi misalnya contoh yang bila dari saya kan, seolah-olah jadi nggak jelas dia asal-usulnya, beli dari mana nih dan seterusnya, padahal sebenarnya ada. Sekali lagi ya saya sih berharap itulah, ayo kita sama-sama belajar untuk taat hukum dan kepada peraturan yang ada. Nah, saya kira dengan begitu ini akan selesai dengan baik. Lagi juga salam dan hormat saya kepada semuanya, baik teman-teman dari PT Arta maupun juga dari PPN Depok maupun tempat lain. Sama sekali saya tidak ada maksud apapun. Saya mengajaklah kepada kita semuanya untuk taat kepada aturan yang ada. Yang kedua ya, apapun bentuknya, Maudinka Rojan adalah warga negara Indonesia, bahkan lahir di sini. Yang itu-itunya lah kehidupannya, itulah sumber kehidupannya, itulah harapannya. Jadi kalau ya seperti Bu Meli sering dengar kan, ya karena keterbatasan Bang Rojan menyampaikan bahasanya begitulah, bahasanya Betawi kan begitu. Nah, jadi saya sih berharap lah untuk semuanya membuka hati kita sebagai sama-sama anak bangsa. Terima kasih untuk Bapak Yakub selaku kuasa hukum dari warga Limo, Lilin Suharlin CS yang telah memberikan informasi. Semoga ini menjadi informasi yang bermanfaat dan menjawab pertanyaan para pemirsa setia channel CNN Cinta Nusantara Negeriku. Selamat sore Bapak. Selamat sore, Meli.